Demokrasi secara umum dapat didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan menentukan kebijakan negara melalui proses pemilihan yang bebas dan adil. Demokrasi pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998 di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dari demokrasi pada umumnya. Pada masa ini, Presiden Soeharto memiliki kekuasaan yang sangat besar dan berperan sebagai pemimpin tunggal. Ciri-ciri demokrasi pada Orde Baru: yang pertama, kekuasaan eksekutif kuat; yang kedua, pengawasan ketat; yang ketiga, batas kebebasan dan pengaruh militer. Demokrasi pada masa Orde Baru memiliki kaitan yang sangat erat dengan Super Semar, yaitu Surat Perintah 11 Maret. Surat Perintah 11 Maret, yang biasa disebut dengan singkatan Super Semar, adalah sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Presiden Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 yang memberikan wewenang kepada Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu untuk memulihkan ketertiban dalam situasi kacau selama pembantaian massal di Indonesia 1965 sampai 1966. Super Semar dilatar belakangi oleh peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Usai penumpasan G30 SPKI, situasi politik pemerintahan masih belum stabil sepenuhnya. Hal tersebut membuat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soeharto saat itu semakin menurun. Ditambah, kala itu Indonesia tengah menghadapi situasi ekonomi yang memburuk. Pada 12 Januari 1966, para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat mengajukan 3 tuntutan rakyat atau disebut Tritura. Isi dari Tritura tersebut adalah dibubarkannya PKI, bersihkan Kabinet Dwi Kora, dan turunkan harga kebutuhan pokok. Keluarnya Super Semar terjadi ketika Presiden Soekarno mengadakan sidang pelantikan Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan dan dikenal dengan nama Kabinet 100 Menteri. Namun sejak pagi, para demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran kembali terjadi di depan Istana Negara. Dan faktanya, demonstrasi ini didukung oleh tentara menteri atau Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto pun meminta agar Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik apabila diberi kepercayaan. Pada saat sidang dimulai, Brigadir Jenderal Sabur sebagai Panglima Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa melaporkan bahwa banyak pasukan liar atau pasukan tak dikenal yang belakangan diketahui adalah pasukan Kostrad di bawah pimpinan Mayor Jenderal Kemal Idris yang bertugas menahan orang-orang yang berada di kabinet diduga terlibat G30 SPKI. Di antaranya adalah Wakil Perdana Menteri 1 Subandrio. Berdasarkan laporan tersebut, Presiden bersama Wakil Perdana Menteri 1 Subandrio dan Wakil Perdana Menteri 3 Khairul Saleh berangkat ke Bogor dengan helikopter yang sudah disiapkan. Sementara, sidang akhirnya ditutup oleh Wakil Perdana Menteri 2, Dr. Rairmana, yang kemudian menyusul ke Bogor. Situasi ini dilaporkan kepada Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat menggantikan Letnan Jenderal Ahmad Yani yang gugur akibat peristiwa G30 SPKI. Mayor Jenderal Soeharto saat itu tidak menghadiri sidang kabinet karena sakit. Mayor Jenderal Soeharto mengutus 3 orang perwira tinggi Angkatan Darat ke Bogor untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor. 3 perwira tinggi Angkatan Darat tersebut adalah Brigadir Jenderal Muhammad Yusuf, Brigadir Jenderal Amir Mahmudin, dan Brigadir Jenderal Basuki Rahman. Setibanya di Istana Bogor pada malam hari, terjadi pembicaraan antara 3 perwira tinggi AD dengan Presiden Soekarno mengenai situasi yang terjadi. Ketiga perwira tersebut menyatakan bahwa Majen Soeharto mampu mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan bila diberikan surat tugas atau surat kuasa yang memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil tindakan. Menurut Jenderal Muhammad Yusuf, pembicaraan dengan Presiden Soekarno hingga larut malam, dan hasil dari perbincangan tersebut, Presiden Soekarno setuju untuk itu. Dan dibuatlah surat perintah yang dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret.
yang populer dikenal dengan Super Semar yang ditunjukkan kepada Mejin Soeharto. Adapun tujuan Super Semar adalah sebagai berikut. Yang pertama, melarang dan membubarkan PKI beserta ormasnya. Yang kedua, pemurnian MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI dan menempatkan peranan lembaga itu sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isi Super Semar adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pemimpin presiden atau panglima tertinggi atau pemimpin besar revolusi atau mandaris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi. Yang kedua, mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas. Super Semar memiliki arti yang sangat penting bagi keberlangsungan negara Indonesia ini. Di antaranya adalah yang pertama, tonggak perubahan radikal sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang kedua, tonggak sejarah Orde Baru atau momentum Orde Baru atau awal perjuangan Orde Baru. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan, pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi presiden, perintah pengamanan wibawa presiden, perintah pengamanan ajaran presiden, perintah pengamanan beberapa hal, dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Dan saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini.